semoga semuanya sehat ya. Puji Tuhan, Kakak Rahel juga sehat hari ini. Nah, adik-adik, kita sekarang mau IHMPA nih. Jadi adik-adik siapkan hatinya, duduk yang manis, yang rapi, siapkan Alkitabnya, Kidung Ceria, dan juga persembahannya adik-adik. Oke, seperti biasa nih, kita nyanyi lagu bebas dulu adik-adik ya. Kita nyanyi dua lagu bebas. Yang pertama Up and Down, lalu Mari Kita Bersukaria. Oke adik-adik, yuk kita berdiri nyanyi. Pertama jam dulu ya, lompat-lompat ya. Pertama sudah olahraga, sudah bersukaria memuji nama Tuhan. Sekarang kita masuk ke ibadah. Tapi kita nyanyi dulu ya. Dari Kidung Ceria 177, Di Pintumu Ku Datang. Senyum adik-adik, yuk kita memuji nama Tuhan. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Di pintumu ku datang dan mengetok tok tok. Jika kau mendengar, jika kau mendengar dan membuka pintumu, ku masuklah. Adik-adik, kita mau mulai ibadah, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Kau telah mengumpulkan kami di sini, meski melalui YouTube, tapi kami percaya bahwa masing-masing hati kami bersatu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati masing-masing kami, adik-adik yang sedang menonton ini. Tuhan kiranya berkati, lingkupi mereka dengan Roh Kudus-Mu supaya mereka bisa dengan senang hati, dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita nyanyi dulu ya. Dari Kidung Ceria 263, Ku Diberikan Kidung Baru.
kita membaca Alkitab dari Imamat 19 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kakak Rahel di sini. Nah adik-adik tadi kan sudah berdoa tuh, sudah membaca Alkitab juga. Sekarang waktunya untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah adik-adik pada pagi hari ini judul ceritanya ini nih adik-adik, yaitu yuk selalu buat hati Tuhan Yesus senang. Sekali lagi, apa adik-adik? Yuk selalu buat hati Tuhan Yesus senang. Nah, jadi kita sudah baca Alkitab, tapi kita coba baca lagi yuk satu ayat aja. Nanti Kakak Rahel yang bacain ya. Dari Imamat 19 ayat yang keempat. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah adik-adik, maksudnya di sini itu, jadi Tuhan Yesus itu nggak suka, nggak senang, sedih kalau anak-anaknya menyembah Tuhan lain selain Tuhan Yesus gitu adik-adik. Oke, kita masuk ke ceritanya adik-adik ya. Nah, Kakak mau tanya, ini ada gambar apa? Gambar anak sedang membersihkan lantai. Nah, ini itu perbuatan baik atau perbuatan buruk ya adik-adik? Baik atau buruk? Baik kak, iya benar. Nah siapa nih adik-adik di rumah yang seneng banget bantuin mama papanya untuk membersihkan lantai? Bagus, anak Tuhan yang baik. Terus gambar yang kedua nih, bermain bersama. Tuh, main lompat tali atau main boneka. Nah ini perbuatan baik atau perbuatan buruk ya adik-adik? Baik dong kak, benar, sama kayak membersihkan lantai tadi, bermain bersama teman-teman juga merupakan perbuatan yang baik. Next, selanjutnya, nah ini, ada gambar apa nih adik-adik? Gambar menjahili teman atau iseng usil sama temannya atau mengerjai temannya. Tuh, temannya sampai kesel. Nah, ini perbuatan baik atau buruk ya? Buruk kak, benar, ini perbuatan buruk, ini perbuatan yang Tuhan Yesus gak senang. Jadi kita jangan sampai menjahili teman sampai membuat teman nangis atau kesal ya adik-adik. Next, jahat kepada binatang. Tuh, ekor kucingnya diinjak sama anak ini. Nah ini perbuatan baik atau perbuatan buruk adik-adik? Buruk kak, bener, kita nggak boleh ya menjahati binatang karena binatang kan juga ciptaan Tuhan Yesus. Terus gambar selanjutnya apa nih? Membantu sesama teman. Jadi ada temen yang bawa barangnya berat, temennya ngebantu nih untuk membawakan barang tersebut. Ini perbuatan baik atau buruk? Baik kak, benar, ini perbuatan yang baik juga. Ada gambar lagi nih terakhir nih. Gambar apa nih? Sayang kepada binatang. Tuh, ada kucing disayangi, dielus, dikasih makan. Nah, ini perbuatan baik atau buruk? Baik. Nah, siapa nih adik-adik yang punya peliharaan di rumah atau sering melihat kucing di jalanan? Jadi harus sayang sama binatang adik-adik karena juga sama ciptaan Tuhan Yesus. Nah, ada lagi nih terakhir gambar nih. Bertengkar. Oh, ini udah pasti lah ya perbuatan buruk, bener. Jadi jangan sampai adik-adik cantik manis ganteng di rumah ini bertengkar nih sama teman, sama saudara, sama papa karena Tuhan Yesus gak suka ya adik-adik. Nah berarti adik dan kakak dulu sempat sebutin ya. Sekarang kakak mau tanya lagi nih, Tuhan Yesus lebih senang perbuatan yang mana adik-adik? Yang baik atau yang buruk?
yang baik dong kak. Kayak tadi tuh pertama membersihkan lantai, terus bermain bersama teman-teman, berbagi, nggak berebutan mainan, jadi mainnya bareng. Terus sayang kepada binatang, dielus, dikasih makan, bukannya diinjek ekornya adik-adik atau dijailin. Terus juga membantu sesama teman. Kalau ada teman yang bawa barangnya berat atau mungkin orang ada nenek-nenek kayak kakek lagi di jalan butuh untuk diseberangnya, ada bisa bantu juga. Jadi inilah macam-macam perbuatan baik yang Tuhan Yesus sukai. Nah, kenapa kita harus berbuat baik seperti ini? Harus menjadi anak baik karena supaya Tuhan Yesus senang. Adik-adik mau kan bikin hati Tuhan Yesus senang? Makanya adik-adik yuk kita berbuat baik. Jadi itu adik-adik ya, semoga adik bisa mengerti dan selalu mau untuk berbuat baik. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, tadi kan kita sudah sama-sama baca firman Tuhan dari Imamat 19 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Ada apa ya di minggu ini? Kita mau belajar apa ya? Nah, sebelum itu kakak mau cerita dulu nih. Kakak punya cerita tentang dua orang anak. Namanya yang pertama itu ada Dudi dan yang kedua namanya Dudung. Dudi dan Dudung. Nah, Dudi dan Dudung ini adalah dua orang, mereka kakak adik. Mereka bersaudara ya, kakak dan adik. Dudinya ini kakaknya, Dudungnya ini adiknya. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Kakak beradik ini punya sifat yang sangat berbeda sekali. Kakak contohin dulu ya, si Dudi ini. Kalau si Dudi ini anaknya rajin banget. Dia menolong orang tua, dia menolong orang lain, dia berteman sama teman-teman yang berteman baik, dia juga rajin ikut IHMPA. Tetapi adik-adik, kebalikannya dari Dudi ini, si Dudung ini, yaitu Dudung ini sangat bertolak balik sama sifatnya Dudi. Si Dudung ini adalah anak yang nakal. Dia ini gak nurut sama mama papanya. Kalau diminta tolong pasti gak mau. Dia juga sering ganggu teman-temannya. Dia sering ngajak buat berantem gitu kan, nakal gangguin teman-temannya. Dan juga Duding lebih sering memilih untuk nonton TV atau main game daripada ikut IHMPA. Nah, kakak mau nanya nih adik-adik, kira-kira dari sifatnya si Dudi dan Dudung ini, sifat mana yang adik-adik mau ikutin? Sifat mana yang adik-adik mau tiru? Ayo, ada yang pilih Dudi nggak? Ada nggak yang pilih Dudung, sifatnya Dudung? Wah, kira-kira kakak nanya lagi nih. Pertanyaan yang kedua, kakak tanya lagi, kira-kira sifat mana yang membuat Tuhan Yesus senang? Ayo. Yang jawab Dudi benar sekali. Nah, tentu saja itu sifatnya Dudi adik-adik. Adik-adik juga, kebanyakan dari adik-adik, kakak yakin adik-adik pasti pilih sifatnya Dudi untuk diikutin. Nah, Tuhan Yesus mau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang kita baca tadi, seperti bacaan kita pada hari ini, terutama di ayatnya yang keempat adik-adik. Kakak baca ya. Ayat yang keempat, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan, akulah Tuhan Allahmu. Nah, Tuhan mau kita tidak berpaling sama Dia, nggak berpaling sama Dia, tetapi tetap setia dan turut mengikuti kehendaknya Tuhan, apa yang Tuhan mau, yaitu apa tadi, sikap-sikapnya Dudi ini sebagai seorang anak, sebagai
em, muridnya Tuhan Yesus, anak-anaknya Tuhan Yesus mau kalau kita ini berbuat baik dan hidup sesuai keinginan Tuhan Yesus. Yaitu apa berbuat baiknya? Berbuatnya baik, contoh sangat yang mudah, contoh yang selalu adik-adik dengar gitu kan, yaitu apa? Nurut sama orang tua, mama papa, kakek nenek, guru yang ada di sekolah, berteman baik dengan teman-teman adik-adik, tetangga, maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, Tuhan mau kita berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi ayo yuk adik-adik bersama-sama kita berbuat baik, kita menyenangkan hati Tuhan supaya Tuhan senang. Bukan Tuhan saja, tetapi orang tua kita senang, teman-teman kita sendiri juga senang karena kita itu anaknya baik loh. Oke adik-adik, itu aja cerita kakak di minggu ini. Semoga adik-adik bisa mengerti dan semoga adik-adik juga bisa melakukannya dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Kakak yakin kalau adik-adik pasti anak-anak yang baik. Sampai jumpa di minggu depan. Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi sama Kakak Bunga di sini di kelas tanggung. Nah, tadi adik-adik sudah membaca dari kitab Imamat yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai keempat. Nah, sebelum kita bahas, Kak Bunga punya cerita nih. Ceritanya apa? Nah, ceritanya sebenarnya ada anak bernama Sani. Sani ini sebenarnya anak yang rajin, anak yang suka nolong orang lain dan kalau bisa dibilang anaknya rajin banget IPA. Dia nggak pernah bolos IPA setiap hari. Meskipun dalam YouTube, dia tetap menonton setiap hari Minggu selalu dipantengin, selalu ditungguin. Udah jam 8. Oke, waktunya aku buka YouTube gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang Sani ini teladan banget untuk jadi kita semua gitu. Nah, apa yang terjadi pada suatu hari Sani lupa nih kalau hari itu dia akan menghadapi ulangan dan dia nggak belajar, dia nggak eh, apa ya, dia nggak prepare, nggak nyiapin dari malam harinya karena dia sebenarnya lupa gitu. Yang dia tahu dia cuma taunya ngerjain PR doang, tapi ternyata waktu itu dibilangin sama bu guru bahwa dia akan ulangan. Jadi pada hari itu dia bingung nih, aduh dia panik, dia pusing, aduh aku harus gimana ya, aku nggak tahu kalau ada ulangan, terus nanti kalau nilainya jelek gimana gitu, pasti papa sama mama marah nih gitu. Nah, apa yang Sani lakukan? Dia kebingungan. Terus tiba-tiba ada temennya yang bilang, Sani, kamu udah belajar belum? Terus dia bilang, aku belum belajar nih, aku aja nggak tahu, aku lupa kalau ada ulangan hari ini, dia bilang. Terus temennya bilang, sama dong, aku juga. Jadi tenang aja, aku udah nyiapin contekan nih, kamu mau nggak nyontek bareng sama aku? Yuk, gitu. Dia bilang seperti itu. Nah, kemudian Sani berpikir, dia bingung, apa yang harus aku lakukan ya? Aku memang nggak belajar, tapi kalau aku nggak nyontek, nilai ulanganku jelek. Tapi kalau aku nyontek, aku nggak bisa dibilang jadi teladan lagi untuk yang lain. Nah, kalau untuk adik-adik, kira-kira pernah nggak sih kamu mengalami hal yang sama seperti Sani? Kamu berada di dalam situasi, adik-adik berada dalam situasi yang adik-adik harus memilih nih, harus melakukan yang uh, baik, tapi nanti hasilnya kita tahu bahwa ada orang yang akan marah, atau kita melakukan hal yang tidak benar meskipun hasilnya menyenangkan orang lain. Ayo, yang mana? Pernah nggak sih kalian ada di dalam situasi itu? Nah, sama nih, kayak
pembahasan kita di Imamat hari ini. Tadi kita sudah membaca dari Imamat 19. Itu menceritakan tentang Musa, seperti gambar yang di belakang Kak Bunga. Apa? Musa sebenarnya adalah pemimpin bangsa Israel zaman dulu. Kalau kalian masih ingat, dia yang membelah laut. Ayo, laut apa? Yes, laut Berau. Nah, sekarang dia dapat perintah dari Tuhan gitu ya, bahwa untuk mengingatkan bangsa Israel untuk hidup kudus. Hidup kudusnya seperti apa? Mematuhi perintah Tuhan, ikut perintah Tuhan, taat sama Tuhan, kemudian juga menghormati orang tua gitu ya, mengasihi sesama. Itu yang dia bilang. Pokoknya seperti yang adik-adik baca di Imamat 19. Nah, kenapa sih Tuhan pingin bangsa Israel hidup kudus? Karena Tuhan bilang bahwa dia adalah kudus. Tuhan Allahmu ini kudus loh. Jadi aku maunya kalian, para pengikutku, para jemaatku harus ikut kudus juga sama seperti aku. Hidupnya hidup kudus. Seperti itu ceritanya di pembacaan kita hari ini. Nah, adik-adik, sebenarnya karena dari tadi kita belajar tentang hidup kudus, bahasannya tentang kudus gitu ya. Tuhan bilang kudus, harus hidup kudus. Apa sih sebenarnya hidup kudus itu? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih Tuhan selalu menyebutkan tentang hidupnya kudus nih, harus hidup kudus dan berguna untuk orang lain gitu. Nah, sebenarnya hidup kudus itu adalah hidup yang menyenangkan Tuhan gitu ya. Kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan sekaligus mengikuti semua perintahnya. Jadi maksudnya apa? Kalau Tuhan bilang hidup kudus berarti Tuhan mau kita sebagai umatnya harus mengikuti perintah-perintah yang tertulis di dalam Alkitab atau mengikuti semua perintah yang diminta sama Tuhan. Nah, seperti apa ya perintahnya gitu? Nah, salah satunya adalah ini, semua yang sudah dituliskan yang ada di belakang Kak Bunga ini. Yang pertama, hidup kudus yang pasti adalah melakukan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan apa yang tertulis di Alkitab. Lalu yang kedua adalah taat beribadah sama Tuhan. Ayo, siapa di sini yang rajin ikutan IMPA? Mau dalam Zoom ataupun dalam YouTube? Siapa angkat tangannya? Yes, kalian hebat. Nah, untuk adik-adik yang belum atau susah nih untuk bisa ikutan, yuk coba ikutin dulu satu dulu. Mungkin Zoom dulu atau YouTube dulu. Tapi diusahakan untuk bisa setiap minggu kalian ikutin ya. Nah, yang ketiga adalah Tuhan menyebutkan untuk kita bisa hormat sama patuh dengan orang tua. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan orang tua untuk bisa mengasuh kita dan mendidik kita. Jadi orang tua sebenarnya adalah wakilnya Tuhan loh untuk mengasuh kita dan mendidik kita. Jadi mau gak mau kita harus hormatin orang tua. Kalau kita menghormatin orang tua pastinya sama seperti kita menghormati Tuhan. Nah, yang terakhir yang Tuhan tidak lupa adalah kita harus tetap juga mengasihi orang lain. Bukan dalam artinya, oh dia lagi butuh kita memberi bantuan aja. Enggak, tapi apapun yang terjadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Ya, termasuk sama seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus sama kita. Mengasihi orang lain, tidak membeda-bedakan, tidak melihat apapun bangsa mereka, tidak melihat bagaimana mereka. Yang penting kita mengasihi mereka karena kita ingin berbuat baik. Itu saja. Oke? Nah, ini adalah 4 hidup kudus yang Tuhan mau kita lakukan, adik-adik lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita cek nih, adik-adik sudah hidup kudus belum? Apa yang dimaksud dengan hidup kudus? Tadi kan udah dibilang contoh-contohnya, caranya seperti apa yang Tuhan mau. Nah, sekarang kita belajar untuk hidup kudus. Caranya gimana? Dari pikiran dulu, kemudian dari perkataan adik-adik, lalu perbuatannya adik-adik.
Nah, coba cek masing-masing. Udah belum hidup kudus? Contohnya pikiran apa ya, Kak? Contohnya kalau untuk pikiran, kalian memikirkan hal-hal yang baik aja nih. Bukan memikirkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya yang tidak baik apa? Aduh, kayaknya dia jauhin aku deh. Aku udah nggak suka sama dia. Aku sebel sama dia. Dia tuh orangnya jahat gitu. Jadi memikirkan hal yang tidak baik. Nanti nggak usah, aku nggak usah keteman sama dia gitu. Itu termasuk dengan memikirkan hal yang tidak baik. Kalau kita memikirkan hal-hal yang buruk, pasti kejadiannya akan jadi buruk. Oke, kemudian yang kedua, dari perkataan. Nah, Kak Bunga kayaknya nggak perlu nyontohin ya, karena kalian pasti udah tahu deh, yang nama dimaksud perkataan sama Kak Bunga apa sih? Juga tertuliskan juga di sini kan, mengatakan hal yang baik dan membawa berkat bagi orang lain. Contohnya apa? Kalau misalkan ada teman kalian yang jatuh, tidak diketawakan. Berarti kan kalian melakukan perkataan yang tidak baik. Atau kalian bisa melakukan hal yang memuji orang lain. Seperti contohnya, wah, kamu hebat sudah juara 1. Meskipun aku kalah dari kamu, tapi kamu hebat, kamu luar biasa. Itu contoh perkataan yang baik. Itu berarti kalian sudah mengikuti pesan Tuhan untuk bisa hidup kudus. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan. Perbuatan pastinya terlihat dari apa yang kita lakukan, bagaimana cara kita memperlakukan orang lain ketika kita berada di luar. Ataupun ketika kita di rumah pun sama aja. Jadi melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan. Contohnya apa? Kalau lagi di gereja, kalian terkait dengan hari Minggu gitu. Oh, kalian harus ikut IMPA. Rajin IMPA, rajin sekolah minggu, rajin beribadah minggu, kemudian rajin baca Alkitab, rajin bersaat teduh, berdoa sama Tuhan gitu ya. Nggak cuman ketika lagi ada masalah aja gitu. Kemudian menyenangkan hal yang lain adalah juga dengan mengasihi orang lain. Kalian kalau lihat ada temennya lagi sendirian, kalian ajak, bukan ikut-ikutan jauhin dia, enggak. Kalian harus ajak dia untuk bisa bergabung sama kalian. Itu artinya kalian melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai sama Tuhan. Oke? Jadi itu aja untuk pesan hari Minggu ini. Kak Bunga mau kalian berbuat sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan Tuhan. Yaitu mulai dari pikiran kalian, dari perkataan kalian, dan dari perbuatan kalian. Kalian mau hidup kudus, mau menyenangkan hati Tuhan, coba yuk lakukan seperti yang tadi Kak Bunga bilang. Dari pikiran, pikirkan perbuatan yang baik, hal yang baik, perkataan, lakukan, berkata-katalah untuk sesuatu yang baik dan memberikan berkat untuk orang lain, dan perbuatan, kasihi orang lain, sekaligus juga kalian bisa jadi contoh untuk orang lain dalam memuji Tuhan. Oke? Nah, Kak Bunga kasih juga aktivitasnya, jangan lupa dicek dan dikerjakan nanti ya. Kalian bisa download di bagian deskripsi. Ya, demikian saja firman Tuhan untuk hari Minggu ini. Jangan lupa untuk dilakukan dalam keseharian kalian. Dan kita bertemu lagi minggu depan. Dadah, sampai jumpa lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 269, Tinggallah di dalam Yesus.
Adik-adik kita mau berdoa syafaat sekarang. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih atas berkat yang Kau berikan. Tuhan, di dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan kiranya berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga para pegawai-pegawai pemerintahan. Tuhan kiranya berkati mereka, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, biarkanlah mereka bisa menentukan yang terbaik bagi bangsa ini, dan biarkanlah mereka tetap mengutamakan kepentingan bangsa ini dibandingkan kepentingan mereka pribadi. Dan Tuhan, biarkanlah apa yang mereka putuskan itu semua berasal daripada Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja kami, para jemaat-Mu juga, terkhususnya di GPIB Gloria. Tuhan kiranya berkati masing-masing kami. Tuhan tahu bahwa dari masa pandemi ini kembali banyak jemaat kami yang juga mengalami kesulitan. Tuhan kiranya tetap berkati, lingkupi gereja ini supaya tetap bisa melaksanakan tugas dengan baik sebagai bentuk pelayanan, sebagai tempat untuk bisa menjadi tempat penghiburan bagi para jemaat-Mu yang sedang kesulitan. Biarkanlah juga kami berdoa untuk para pendeta, para pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja. Kiranya Kau bisa menggunakan mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka semua yang membutuhkan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, dari kakak layan, adik layan, papa mama, semua yang ada di rumah sakit juga. Kami berdoa untuk para dokter, para suster, dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi, serta makanan-makanan yang mereka konsumsi. Tuhan kiranya berkati, biarkanlah itu semua menjadi berkat untuk kesembuhan mereka. Dengan begitu mereka bisa kembali beraktivitas bersama-sama dengan kami, berkumpul bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik layan kami yang sedang menghadapi ujian, baik ujian akhir ataupun ujian sekolah. Tuhan kiranya berkati untuk mereka bisa mempersiapkan diri mereka dengan baik, sehingga mereka bisa memuliakan nama Tuhan dengan usaha yang sudah mereka lakukan. Berikan juga kesehatan untuk mereka, berikanlah kekuatan untuk mereka bisa terus berusaha untuk belajar mempersiapkan diri mereka dalam menghadapi ujian. Dan kiranya ketika mereka menghadapi ujian, Tuhan bisa berikan Roh Kudus-Mu untuk bisa menjadi penguat bagi mereka, supaya mereka juga memahami bahwa Tuhan pun ada bersama dengan mereka, untuk mereka bisa percaya diri dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Papa Mama, untuk juga keluarga-keluarga kami yang lain. Tuhan kiranya berkati. Terima kasih atas berkat-Mu, karena Engkau telah memberikan kami masing-masing orang tua yang mendidik kami, mengasuh kami. Kami sungguh berterima kasih untuk itu Tuhan. Karena itu kami berdoa khusus untuk mereka, biarlah berkat-Mu melimpah atas mereka, dan terima kasih atas usaha yang sudah mereka melakukan untuk mendidik kami semua. Tuhan yang paling tahu keluh kesah terkait dengan orang tua kami, Tuhan yang bisa membimbing mereka, Tuhan yang bisa menghibur mereka, Tuhan kiranya bisa membantu mereka pun ketika mereka mengalami kesulitan. Terima kasih untuk semuanya yang sudah Kau berikan Tuhan. Kami tutup bungkus doa kami ini semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kuasa
sekarang mau memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Nanti adik-adik kasih ke mama papa, biar mama papa yang kasih ke gereja, oke? Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria 329. Ya Tuhan, terima kasih. Adik-adik, mari kita doakan persembahan kita. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami semua. Dan di hari ini kami memberikan persembahan kami ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan kiranya berkati masing-masing dari kami, tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi orang lain, bisa berguna bagi jemaat-Mu yang sedang membutuhkan. Kami serahkan semua persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, gak kerasa ya ibadah kita sudah ada di penghujung. Kita mau mengakhiri ibadah kita minggu ini. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Engkau boleh menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan terima kasih juga kami boleh sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau berkati firman-Mu ini, kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami serahkan kegiatan kami seminggu yang akan datang ke dalam tangan-Mu saja. Jadikan kami anak-anak yang baik, jadikan kami anak-anak yang taat akan Engkau maupun orang tua kami. Terima kasih Tuhan, Bapa, terima kasih. Oke adik-adik, sudah selesai nih HMPA-nya. Tapi sebelum kita berpisah nih, Kakak Rahel mau kasih pengumuman dulu buat adik-adik. Minggu depan, hari Minggu tanggal 13 Maret, kita IHMPA-nya lewat Zoom ya, jam 11 siang. Jadi bukan di YouTube seperti ini lagi, tapi di Zoom. Nanti akan dikasih tahu link Zoom-nya sama kakak kalian. Oke adik-adik?
Oke, semoga adik-adik dan keluarga semua di rumah selalu sehat ya. Tetap menjalankan prokes COVID-nya, makan makanan yang bergizi, pakai masker saat keluar rumah, dan jaga jarak. Dan jangan lupa mendapatkan vaksin sesuai dengan jadwalnya adik-adik. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.